Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Rizky Mutia dengan NIM 2423140. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat dengan PTK. Baiklah teman-teman, yang harus pertama kita ketahui adalah definisi tentang PTK. Apa sih PTK itu? Nah, penelitian tindakan kelas atau biasa yang kita sebut dengan PTK adalah suatu metode penelitian yang dilakukan oleh guru dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Proses penelitian tindakan kelas ini teman-teman melibatkan beberapa tahapan yang sistematis dan berkelanjutan. Antara lain yaitu identifikasi masalah, di mana seorang guru mengidentifikasi masalah yang ada di kelas dan menentukan tujuan dari PTK itu sendiri. Yang kedua, perencanaan strategi. Nah, di mana guru di sini merencanakan strategi yang pas dan tepat untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, teman-teman, yaitu implementasi, di mana guru di sini melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Yang keempat, ada observasi, di mana guru melakukan observasi dan memantau hasil implementasi strategi. Yang kelima dan yang terakhir ada refleksi. Setelah melakukan itu semua, guru melakukan refleksi untuk mengevaluasi hasil PTK dan menentukan langkah-langkah apa yang selanjutnya akan dikerjakan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu konsep PTK. Penelitian tindakan kelas PTK suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. PTK ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari jenis penelitian lainnya. Karakteristik PTK yang pertama, berfokus pada masalah yang ada di kelas. PTK berfokus pada masalah yang ada di kelas dan berusaha untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut. Yang kedua, yaitu dilakukan oleh guru di dalam kelas. PTK dilakukan oleh guru di dalam kelas sehingga guru dapat memahami secara langsung masalah apa yang ada di kelas dan mengembangkan solusi yang tepat. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik. Selanjutnya adalah tujuan PTK. Tujuan PTK yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar, dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran guru tentang pentingnya refleksi dan evaluasi. Contoh yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran pada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teks naratif dengan cara mengembangkan strategi pembelajaran berbasis teks. Pada pelajaran matematika, contohnya itu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep geometri dengan cara mengembangkan strategi pembelajaran yang berbasis proyek. Contoh yang kedua dengan tujuan meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar pada bahasa Indonesia, yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar membaca dan menulis dengan cara merefleksikan praktik mengajar mereka dan mengembangkan strategi baru. Pada pelajaran lain pun sama, yaitu contohnya dalam pelajaran IPA, itu meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar konsep sains dengan cara merefleksikan praktik mengajar mereka dan membangun strategi pembelajaran yang baru dan lebih interaktif. Yang ketiga, tujuan meningkatkan kesadaran guru tentang pentingnya refleksi dan evaluasi. Contohnya pada pelajaran bahasa Indonesia, di mana meningkatkan kesadaran guru tentang pentingnya refleksi dan evaluasi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teks. Contoh selanjutnya dalam pelajaran sejarah, yaitu meningkatkan kesadaran guru tentang pentingnya refleksi dan evaluasi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep sejarah itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, yaitu manfaat dari PTK itu sendiri. Manfaat PTK yang pertama yaitu meningkatkan kualitas
kualitas pembelajaran. PTK dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan cara mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi yang tepat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tujuan PTK itu sendiri. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. PTK dapat membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar mereka dengan cara merefleksikan praktek mengajar mereka dan mengembangkan strategi baru. Yang ketiga dan yang terakhir, manfaat dari PTK yaitu meningkatkan kesadaran guru tentang pentingnya refleksi dan evaluasi. PTK dapat membantu guru meningkatkan kesadaran tentang pentingnya refleksi dan evaluasi selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir kita bahas pada kesempatan kali ini, permasalahan PTK, solusi PTK, dan contoh dari permasalahan dan solusi tersebut. Permasalahan pertama yaitu rendahnya hasil belajar siswa. Contohnya, siswa kelas 5 SD memiliki nilai rata-rata 60 dalam mata pelajaran matematika, sedangkan standar nilai minimal adalah 70. Nah, rendahnya di sini dapat disebabkan oleh metode pembelajaran yang tidak efektif, kurangnya motivasi siswa, atau kesulitan memahami materi pembelajaran tersebut. Solusi yang dapat kita gunakan yaitu kita dapat menggunakan metode pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masalah. Permasalahan kedua dan contoh serta solusi yang kedua yaitu masalahnya adalah kurangnya partisipasi siswa dalam pembelajaran. Contoh, dalam kelas 4 SD hanya 30% siswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, sedangkan 70% siswa lainnya cenderung pasif. Nah, kurangnya partisipasi siswa dapat disebabkan oleh metode pembelajaran yang tidak menarik, kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi, atau rasa takut untuk berbicara di depan kelas. Solusinya yaitu meningkatkan partisipasi siswa melalui kegiatan yang interaktif seperti diskusi kelompok terlebih dahulu, baru diskusi kelas, permainan edukatif, atau presentasi siswa. Yang ketiga dan yang terakhir, permasalahan dan solusi serta contoh PTK ini keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Contohnya, ada di beberapa daerah sekolah dasar terpencil memiliki keterbatasan akses internet dan sumber daya digital, sehingga guru kesulitan mengembangkan pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, kita perlu ketahui keterbatasan sumber daya dan fasilitas dapat disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur, atau lokasi geografis yang sulit dijangkau. Solusi kita yaitu meningkatkan kemampuan guru melalui pelatihan dan workshop tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah atau masyarakat. Dengan demikian, permasalahan PTK dapat diatasi dengan menggunakan solusi-solusi yang tepat dan efektif.